Itu. Nah, pendekatan itu sekarang harus dari situ. Harus berbasis masalah. Problem based learning. Coba ibu bapak ngaji berbasis masalah? Enggak. Berbasis pahala, berbasis surga. Apalagi bapak-bapak yang sebelah sini pasti bidadari. Coba yang berbasis pahala. Yang penting rokaatnya banyak. Betul nggak? Kita tidak bisa membedakan mana perintah tradisi, mana perintah Al-Quran. Sedangkan di Quran, sholat itu nggak usah ngitung rokaatmu, nggak usah. Sholat itu instrumen untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Kan jelas ayatnya, aqimis sholah, inna sholah tanha anil fasawal munkar. Pak, mereka juga tidak merasakan antara sholat dengan tidak sholat perbedaannya apa. Bahkan mungkin dia lihat teman-teman yang sholat pun kelakuannya tidak menunjukkan. Bayangkan keunikan setiap anak-anak yang lahir ke dunia ini harus dipahami oleh orang tuanya. Sekarang saya jujur tanya sama Bapak Ibu, berapa anak? 3? 4? Tahu golongan darahnya apa aja? Yang tahu bagus. Dari tadi banyak yang nggak tahu. Boro-boro memperlakukan mereka sesuai dengan golongan darahnya. Tahu golongan darahnya aja enggak. Bayangkan. Bahkan kelas-kelas di Jepang sudah berbasis golongan darah. Guru-guru yang akan mengajar untuk golongan darah A dipilih yang golongan darahnya cocok dengan golongan darah A. Bayangkan. Masuk kelas siswa sudah tidak senang sama guru. Lalu dipaksakan karena itu guru. Cenah kudu diguguru, ditiru. Apalagi guru melempar kapur, melempar penghapus, kudu digugu anu kitu patut. Gurunya marah-marah, gurunya menghukum. Ingat, anak punya cermin neuron yang disebut dengan mirror neuron. Apa yang dilihat sama dia, dia akan melakukannya. Kita semua buta menitipkan anak kita entah pada siapa, entah diperlakukan apa. Pintu kelas ditutup dan tidak ada orang yang ngontrol anak kita diperlakukan apa. Pulang sekolah anaknya stres, tidak bahagia. Anak saya yang paling bungsu sekolah di Jepang bilang sama saya, di sana itu belajarnya happy. Waktu di Indonesia penyakitnya selalu mah, di sana nggak ada mah, sehat. Ternyata hanya soal pendekatan. Bayangkan, kita paksa anak-anak kita harus mengikuti apa yang dikatakan guru, betul? Dikasih dalil-dalil supaya mereka takut. Inilah potret sistem pendidikan kita. Bapak Ibu, jujur. Ada yang punya anak 12 tahun? Bapak Ibu waktu 12 tahun seusia anak Ibu yang sekarang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sementara kita ingin anak-anak yang 12 tahun ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Dia dibentuk seperti yang kita mau. Bahkan dia dibentuk harus seperti kita. Lupa bahwa anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka sendiri. Yuk sekarang tarik lagi. Jadi setiap generasi punya karakter yang berbeda. Setuju? Berarti untuk setiap generasi harus dipahami dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Setuju? Oke. Perubahan metodologi apa yang harus dilakukan sekarang? 1.
pelajaran agama untuk anak-anak kita yang sekarang nih, generasi yang milenial ke sini, itu harus menggunakan pendekatan saintifik atau menggunakan pendekatan ilmiah. Bayangkan kalau gurunya tidak mengerti apa itu pendekatan saintifik, tidak mengerti apa itu metode ilmiah, tidak mengerti sama sekali. Nah, pendekatan saintifik itu ya, pendekatan yang menekankan bahwa pembelajaran harus berbasis pada masalah. Nih, saya kasih contoh. Bapak Ibu punya masalah apa tidak? Misalkan masalahnya sederhana, kok sholat saya nggak khusyuk? Masalah? Gitu. Nah, pendekatan itu sekarang harus dari situ, harus berbasis masalah, problem based learning. Coba ibu bapak ngaji berbasis masalah? Enggak. Berbasis pahala, berbasis surga. Apalagi bapak-bapak yang sebelah sini pasti bidadari. Bukan berbasis masalah. Coba sekarang mulai dari masalah ya, saya kasih contoh. Saya sudah sholat bertahun-tahun, kok saya sholat tidak merasakan apa-apa? Masalah? Masalah. Bagus tuh. Setidak-tidaknya kan mencari literatur. Oh, Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat tepat setelah beliau Isra Mi'raj. Kan timbul pertanyaan, apa sih Isra Mi'raj? Dan kenapa justru diperintahkannya itu setelah Isra Mi'raj? Sholat itu apa sih? Oh, ternyata sholat itu mengingat Allah. Bagaimana syaratnya supaya ingat sama Allah? Kan timbul pertanyaan banyak. Karena berbasis masalah, maka proses pembelajaran jadi mencari solusi untuk masalah. Keren gak kalau gitu? Coba yang berbasis pahala, yang penting rokaatnya banyak, betul nggak? Kita tidak bisa membedakan mana perintah tradisi, mana perintah Al-Quran. Sedangkan di Quran, sholat itu nggak usah ngitung rokaatmu, nggak usah. Sholat itu instrumen untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Kan jelas ayatnya, aqimis sholah, inna sholah tanha anil fasawal munkar. Kalau gitu, ada masalah nggak pada diri kita saat ini? Ada. Apa? Kok saya sudah sholat tapi masih melakukan yang keji dan munkar, masih menghujat orang, masih merendahkan orang, masih mengeluarkan kata-kata yang menjijikan kepada orang, dikiranya kata itu buat orang. Saya kasih tahu ibu bapak, orang yang suka menghujat orang lain dan menyalahkan orang lain, dia tidak punya masalah dengan orang itu, dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Jujur sekarang, pendekatan Bapak Ibu ngaji berbasis masalah? Harusnya berbasis masalah. Contoh, saya sudah puasa dari kecil bukan? Lebaran tiap tahun pasti ya. Ada nggak? Kok saya dari lebaran ke lebaran begini-begini aja ya gitu. Kok saya tidak berubah? Saya tidak tambah damai, saya tidak tambah ikhlas, saya tidak tambah sabar. Masalah bukan ibu? Pasti akan mencari jalan. Saum itu apa sih? Kenapa saum jadi puasa? Dari mana sih puasa itu? Telusuri. Saya belajarnya begitu. Oh, puasa itu dari kata upafasa. Upa itu adalah ikhtiar, upaya. Fasa itu adalah kesadaran yang tinggi. Upafasa artinya berusaha selalu supaya berada di kesadaran yang tinggi. Itulah upafasa, jadi puasa. Apakah sama puasa dengan saum? Terus cari. Nanti ibu bapak ketemu solusi. Keren gak? Suka Idul Fitri? Suka. Apa Idul Fitri?
Kata Quran ya, bukan kata ibu bapak. Kan di Quran dikatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi Idul Fitri itu saat turunnya hidangan dari langit. Sekarang ibu bapak ketika Idul Fitri ngurusi hidangan dari langit atau hidangan dari bumi? Sagala dijieun. Betul nggak? Nepi ka nyeri beteng dahar. Padahal perintah Quran itu hari raya itu saat dimana kamu turunnya hidangan dari langit. Timbul pertanyaan tuh, langit itu apa? Hidangannya seperti apa? Ingin dong saya mencicipi hidangan itu. Ingin. Coba, kalau berbasis masalah itu namanya metode ilmiah, sehingga kita akan mencari solusi terhadap masalah kita. Satu persatu masalah kita diselesaikan, kita akan mengalami pencerahan. Sehingga ritual yang kita lakukan itu semuanya menjadi lengkap. Iman dengan ilmu pengetahuan ketemu konvergensinya. Keren. Keren gak Pak? Keren. Anak saya kok susah cari kerja. Masalah bukan? Salah. Gimana solusinya? Cari tuh sama orang pinter yang tidak bekerja lagi. Saya kadang-kadang suka bingung ya lihat orang ingin kaya datang sama orang yang pinter padahal miskin gitu. Harusnya kan datangnya sama orang kaya, betul nggak? Atau lihat rumahnya udah kayak gitu, bukan merendahkan ya. Ya udah jangan dilanjutkan. Nanti pasti ujungnya penggandaan uang. Nggak jelas. Ujung-ujungnya tipu-tipu Bapak Ibu. Nih saya kasih tahu. Ibu Bapak masih ada nggak yang anak-anaknya susah cari kerja sampai sekarang? Masih ada? Nih yang ada. Nggak apa-apa, saya kasih tahu. Bukan disuruh baca surat ini, surat itu sekian kali tiap malam Jumat. Bukan. Ibu bapak telusuri. Waktu itu anak kecil, berapa kali ibu bapak mengatakan pada anak, "Nak, cari kerja itu sekarang susah." Berapa kali? Nah, cari uang itu susah. Nah, cari uang itu harus kerja keras. Berapa kali kata-kata itu masuk ke anak kita? Awalnya cuma di pikiran sadar, karena saking seringnya berkata-kata, jebol masuk ke subconscious mind, namanya alam bawah sadar. Jadi memori. Setelah jadi memori, jadi program. Makanya anak ini ngelamar ke sana ke sini susah, karena programnya juga susah. Bikinan siapa? Nah ini ya, kalian itu suka aneh ya. Anak disuruh uangnya banyak, betul nggak? Tetapi lupa bahwa sebetulnya pernah dimasukkan kepada otak anak kalau cari uang itu susah. Saya cuma ingin menyadarkan Bapak Ibu, sok sadar atuh. Betul nggak? Iya. Mau didoakan pakai doa apapun sama Bapak Ibu, gak dirubah cara berpikirnya. Karena miskin itu sekarang sudah ditemukan rumusnya. Miskin berasal dari perasaan miskin. Nih saya kasih tahu, saya ngajar mata kuliah kewirausahaan di universitas. Saya ajak mahasiswa saya ke PVJ. Silakan berbaur, saya nunggu aja di warung kopi. Masuklah ke toko sepatu Adidas, ke kaos-kaos yang branded, masuk, semuanya masuk. Setelah itu saya panggil, gimana? Kamu tadi masuk ke toko apa? Adidas Pak. Gimana perasaan kamu lihat sepatu yang bagus-bagus? Wah, uang dari mana Pak? Tuh.
Ketika dia bilang, wah uang dari mana? Dia tidak punya kesempatan untuk pakai sepatu itu. Tapi kalau dia bilang, yes Pak, saya lihat sepatu yang bagus, keren, cocok dengan anatomi tubuh saya. Kayaknya saya kalau pakai sepatu itu keren Pak. Saya pasti balik lagi. Pasti balik lagi dan bisa beli sepatu itu. Tapi yang perasaannya tidak pantas. Perasaannya, saya tidak mungkin beli sepatu itu. Tambah lagi, untuk makan aja tidak punya uang. Karena dia sedang mengukur Allah dengan saldonya dia saat ini. Coba yang kayak gini-gini Bapak Ibu pernah disadari? Tidak. Makanya saya kuliahkan. Pelan-pelan kuliah kesadaran ini. Saya kuliahkan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita mengerti mekanisme alam semesta untuk membuat kita hidup menakjubkan, semua hidup kita pasti menakjubkan. Saya sudah buktikan. Menakjubkan Bapak Ibu, hidup itu. Menakjubkan. Jadi pendekatannya sekarang harus menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu kuncinya adalah harus berbasis pada masalah. Yang kedua, pendekatan untuk mengajarkan anak-anak di era sekarang ini harus terbebas dari dogma dan doktrin. Pokoknya lakukan saja, jangan banyak tanya. Itu dogma, itu gak laku lagi Bapak Ibu. Anak-anak kita mungkin munafik aja, di depan kita seperti baik, pada di belakang tidak melakukannya. Di depan Bapak Ibu sholat, di belakang tidak sholat. Kenapa? Mereka juga tidak merasakan antara sholat dengan tidak sholat perbedaannya apa. Bahkan mungkin dia lihat teman-teman yang sholat pun kelakuannya tidak menunjukkan keteladanan apa-apa. Apalagi dikepung dengan berita-berita yang begitu gencarnya. Ternyata orang-orang yang bergelut di bidang yang disebut dengan agama pun ternyata perilakunya tidak bisa menjamin. Apakah bisa dibendung mereka dari semua informasi ini? Nggak bisa Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ingin kasih tahu ya, ceramah saya hanya untuk orang-orang yang terbuka pikirannya, bukan untuk para skeptis yang tidak siap dengan perubahan, yang masih senang di zona nyaman, masih menggunakan pendekatan-pendekatan jadul zaman dulu. Jangan dengar ceramah saya, skip aja. Sederhana kan? Tidak usah mencaci maki saya. Kasihan, kan yang rusak Anda. Saya tidak nanggapin. Yang ketiga, pendekatan agama untuk generasi sekarang ini harus menggunakan 3 asas ilmu. 1, harus menggunakan asas koherensi. Apa yang disampaikan kepada mereka tidak boleh bertentangan dengan akal pikirannya. Contoh Bapak Ibu, contoh sederhana aja. Anak-anak tuh sudah tahu kalau Allah itu bersama mereka. Bahkan anak-anak banyak yang sudah tahu kalau Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Pusing nggak anak kalau Allahnya dekat, kemudian rumahnya ada di mana? Pusing kan? Betul nggak? Katanya Allahnya dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Kalau Allah dekat kan harusnya rumahnya dekat, Bapak Ibu. Tapi diajarkan bahwa Allahnya dekat, tapi rumahnya entah di mana. Memenuhi asas koherensi nggak? Bertentangan nggak? Bertentangan. Gimana coba menyelesaikan masalah? Kan harus pintar orang tua.